Langsung balik lagi sama aku Grace Wijaya dari jurusan akuntansi angkatan 2024. Nah, di sini aku bakal lanjutin laporan-laporan yang telah aku buat kemarin. Aku bakal ngejelasin jurnal penyesuaian, buku besar setelah disesuaikan, neraca saldo setelah disesuaikan, dan laporan keuangan. Untuk jurnal penyesuaian, aku bakal buatin COE-nya dulu. Aku bakal masukin akun-akun baru seperti contohnya itu beban perlengkapan. Masukin angkanya 135. Nah, ini tinggal kita copy aja dari yang atas yang telah kita buat itu. Jadinya seperti ini. Pada tanggal 31 Oktober 2015, sisa perlengkapan PT Wijaya itu tersisa 4 juta. Kita masukkan akun beban perlengkapan. Untuk di kredit, kita masukin akun perlengkapan. Karena perlengkapan berkurang itu mengurangi aset sehingga aset berkurang masuk di kredit. Next, resmi asuransi yang telah terpakai senilai 500.000 yang telah berjalan selama 1 tahun. Untuk di debit, itu berarti beban asuransi. Kreditnya itu asuransi, karena asuransi itu termasuk dalam aset, sehingga aset berkurang masuk di kredit. Senilai 500.000. Untuk asuransi tanpa terpakai. Perawatan disusutkan 10% dari harga perolehan. Awalnya itu kan perawatannya senilai 30 juta, disusutkan 10% berarti 3 juta. Aku debit diisi beban akumulasi penjusutan, sedangkan di kreditnya itu akumulasi penjusutan perawatan senilai 3 juta. Keterangan ya, penjusutan perawatan. Next, gaji terutang karyawan tapi belum dibayarkan pada tanggal 31 Oktober 2015 senilai 400.000. Sehingga di akun debitnya itu beban gaji, di kreditnya itu utang gaji. Gaji yang belum dibayarkan. Next, pada tanggal 31 Oktober 2015, PT Wijaya ini menemukan adanya pendapatan yang telah dihasilkan namun lupa dicatat dan bahkan belum ditagih, sehingga masuk pada akun piutang di debit karena belum dibayar sehingga masuk di piutang, dan kreditnya itu adalah pendapatan senilai 10 juta. PT Wijaya mendapatkan bayaran jasa untuk 83 bulan ke depan sehingga masuk di pendapatan diterima di muka. Kalau bayaran berarti masuk di kas. Kas masuk di aset, aset bertambah masuk di debit. Untuk kreditnya itu pendapatan dibayar di muka. Kenapa pendapatan diterima dari muka itu dimasukkan ke kredit? Karena belum dilakukan sehingga masih dianggap utang. Senilai 7.500.000.
Selanjutnya kita bakal masuk ke buku besar setelah disesuaikan. Nah, caranya itu menggunakan pivot. Sini kita bakal klik pivot sama kayak sebelumnya. Kalau kita pilih tabel atau rentang, itu kita pilih di jurnal tadi. Kalau kita buat ini semua. Dan klik. Karena buku besar itu harus ada tanggal, saldo debit kredit, keterangan, dan akun. Teman-teman di bagian garis ini, kita klik di bagian akunnya itu dipindahkan ke filter. Ini jadinya seperti ini. Setelah itu kita bakal membuat total saldo tersebut. Caranya itu klik di bidang item dan set, bidang terhitung. Ini aku tulis aja saldo debit. Untuk rumusnya masih sama, if dalam kurung debit lebih besar kredit, koma spasi debit kurang kredit, koma nol, koma nol tutup kurung. Jadi dua saldonya itu kayak gini. Oh, karena ini saldo debit, kita bakal buat saldo kreditnya lagi. Caranya masih sama, klik bidang item dan set, yang terhitung, judulnya aku bakal kasih saldo kredit. Untuk rumusnya itu if buka kurung, kalau tadi kan debit lebih besar kredit, kalau sekarang dibalik jadi kredit lebih besar debit, koma spasi kredit dikurangi debit, koma nol tutup kurung. Karena buku besar, jadi kita bakalan buat sesuatu akun ya. Teman-teman tinggal klik di sini, pilih beberapa item, tinggal dipilih mau akun apa. Cuman akun kas. Mungkin bakalan kayak gini. Jadi ya, karena ini angkanya kayak agak ramai terlihat, aku bakal ganti baru ya aja. Ternyata gampang, tinggal klik di ganda, nanti ke ya. Sekarang kita bakal lanjutin buat akun-akun lainnya. Cara itu gampang, kalian tinggal copy paste aja. Copy, tinggal diganti akunnya, namanya itu bintang. Jadinya kayak gini, jadi tinggal di copy paste aja. Di sini udah ada semua, ada akun kas, piutang perlengkapan, peralatan, terus ada akumulasi pencatatan peralatan. Lalu di bawah sini ada akun utang gaji, utang usaha, lalu ada akun beban, ada akun pendapatan diterima di muka, saya mau diterima di muka, ada modal dan proyek, beban gaji, beban listrik, beban akumulasi penyusutan, beban air, dan beban asuransi. Jadi aku bakal lanjutin cara membuat nilai tersebut setelah disesuaikan. Caranya tuh tinggal klik buku besar yang udah kita buat tadi. Copy salah satu akun, contohnya di sini aku mau copy akun Drive. Terus kita salin.
Karena neraca saldo itu kan menyatukan semua akun, jadi kita tinggal klik bagian akun, kita pilih semua, terus oke. Nah, karena neraca saldo itu berarti tidak memakai tanggal, debit, kredit, dan keuangan. Nantinya bakal seperti ini, tapi itu karena akunnya itu masih di-filter, jadi kita akan memberikan akunnya aku garis. Jadinya seperti ini. Lalu, total karena di neraca saldo setelah misalnya belum ada total, maka kita akan totalkan secara manual. Caranya itu sama dengan sum total neraca saldo setelah disesuaikan itu ada 157.900.000. Next, kita bakal ke laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 4. Yang pertama adalah laporan laba rugi. Next, kita bakal ke laporan keuangan. Nah, di sini laporan keuangan itu ada 4 macam. Yang pertama adalah laporan laba rugi, rumusnya itu adalah pendapatan dikurang beban. Sehingga di sini kita akan cari dulu pendapatannya. Next, kita ke beban. Kalau kita bebannya itu berapa? Jumlah bebannya itu 9.650.000, berarti pendapatan dikurang beban berarti laba netonya itu 1.350.000. Nah, sebelum masuk ke laporan laba ditahan, aku bakal spill satu rumus. Itu rumus itu berguna kalau misalnya kalian mau nambahin atau mau ubah debit atau saldo debit atau kreditnya itu. Kayak misalnya pendapatannya itu mau nambah 1 juta aja kan udah sejuta. Nah, ini nanti otomatis masuk sendiri di laporan laba ruginya. Rumusnya itu sama dengan sum if. Range-nya itu adalah akun tersebut di laba garis ini. Koma, klik di pendapatan, koma, ini saldo debitnya. Setelah itu udah oke. Jadi pakai gini terus kita bakalan buat juga di saldo kreditnya. Caranya masih sama, itu sum if sama. Range-nya masih sama. Jadi dia bakal kayak gini. Kalian ini ada debit dan kredit, kalau misalkan mau gampangnya itu tinggal digabungin aja. Cara gabungnya itu gampang, kalian tinggal tambahin sum if yang bagian debit sama sum if bagian kredit. Gue bakal contohin sum if yang range ini, koma, klik di pendapatan, koma, klik di saldo debitnya. Setelah itu ada kolom, terus kita tambah sum if bagi range-nya masih sama, koma pendapatan, koma saldo kredit. Setelah itu kolom dan oke. Nah, jadi bakal kayak gini. Jadi kalau apabila ini otomatis kayak mau diganti gitu, nanti otomatis sudah berubah di bagian sininya, sehingga kita tidak perlu masukkan secara manual. Begitu juga dengan beban gaji. Beban gaji bisa memakai rumus ini. Lanjut ke laporan laba ditahan. Nah, laporan laba ditahan itu terdiri dari saldo laba bulan sebelumnya ditambah laba neto bulan ini, terus dikurangi dividen atau prime. Nah, saldo laba
bulan sebelumnya itu kan nol. Sedangkan laba neto bulan ini itu 1.350.000 dikurangi dividen atau prime senilai 500.000 sehingga saldo labanya itu saldo laba ditahan 31 Oktober senilai saldo laba ditahan bulan ini senilai 850.000. Nah, di sini aku bakal lanjutin ke laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Tugasnya itu kita akan memisahkan antara akun mana yang masuk di aset dan akun mana yang masuk di liabilitas dan ekuitas. Nah, eh, akun yang masuk di aset itu terdiri dari akun kas, piutang perlengkapan, peralatan, asuransi dari muka, dan akumulasi penyusutan peralatan. Sedangkan liabilitas itu terdiri dari utang gaji, utang usaha, pendapatan diterima di muka, dan sewa diterima di muka. Kenapa pendapatan diterima di muka dan sewa diterima di muka itu masuk ke akun liabilitas? Karena itu kan kita belum melakukan belum mengerjakan sehingga masih dianggap utang. Sedangkan ekuitas itu terdiri dari modal, drive, dan laba ditahan. Nah, caranya itu adalah total aset harus balance atau harus setara dengan total liabilitas ditambah ekuitas. Total aset di sini ada 144.750.000. Liabilitas ekuitasnya itu 144.750.000. Di sini aku akan ngejelasin tentang laporan arus kas. Laporan arus kas itu terdiri dari kegiatan operasional, investasi, dan pendanaan. Operasional sendiri itu terdapat dua, yaitu penerimaan kas dari pendapatan itu seperti menerima pendapatan dari pemberian jasa. Sedangkan pengeluaran kas itu seperti mengeluarkan kas untuk membeli peralatan, perlengkapan, dan lainnya. Nah, di sini investasinya itu nggak aku isi karena nggak berinvestasi, sedangkan pendanaan itu ada penyetoran modal di awal senilai 100 juta dan private 500.000 sehingga 100 juta dikurang 500.000 itu 99.500.000. Nah, sehingga kas awal periode itu dari yang nol dan kas akhir periode senilai 102.900.000. Next aku bakal jelasin jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini terdiri dari pendapatan jasa, pendapatan sewa, intinya itu pendapatan dengan beban. Terus ada ikhtisar laba rugi serta prive atau dividen. Nah, jurnal penutup itu artinya kita kayak membalikan dari yang debit ke kredit dan kredit ke debit sehingga menghasilkan nol. Contohnya ini kan pendapatan jasa itu biasanya akan dikredit. Nah, kita balik jadi pendapatan jasanya di debit, ikhtisar laba ruginya itu di kredit senilai 11 juta. Terus di sini ada beban gaji, beban listrik, dan beban lain-lainnya itu aku masukin di kredit, sedangkan ikhtisar laba ruginya aku masukin di debit. Sehingga pendapatan jasa ini dikurangi beban ikhtisar laba rugi yang ini menghasilkan 1.350.000. Nah, kita mempunyai laba ditahan itu senilai 850.000 sehingga 1.350.000 itu ditambah 850.000 menghasilkan 2.200.000. Nah, di sini nggak ada pref. Kalau misalnya ada pref itu bakal dikurangin. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang neraca saldo penutup. Teman-teman misalnya di sini ada akun aset, yaitu ada akun kas, piutang, perlengkapan, peralatan, dan lainnya. Terus ada akun liabilitas, ada ekuitas juga di sini. Nah, kok pendapatan sama bebannya nggak ada? Emang aku masukin karena kita kan udah hitung kemarin sehingga aku masukinnya itu di laba ditahan. Oke, itu aja dari aku. Sekian dan terima kasih.